kita sudah bisa mengatakan, ya, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Berdikari bukan sekedar kata. Ia adalah arah. Ia adalah keputusan sejarah. Kemandirian nasional tidak lahir dari satu pusat kekuasaan, melainkan dari denyut nadi yang selaras antara Jakarta sebagai kota poros kebijakan dan desa-desa sebagai denyut kehidupan bangsa. Di sanalah sinergi menjadi keniscayaan, bukan pilihan, bukan wacana, melainkan instruksi operasi menuju masa depan Indonesia. Dari sinergi itu, hasil nyata pun bertumbuh. Di sektor pangan, Indonesia kembali menegakkan kedaulatannya. Swasembada beras tercapai sebesar 34,7 juta ton pada tahun 2025. Sejak lama, saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan pada rakyat kita. Di desa lahir kekuatan baru. Hingga 30 Januari 2026, sebanyak 83.237 koperasi desa dan kelurahan merah putih telah berbadan hukum, menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Rakyat desa tak lagi sekedar penonton, melainkan pemilik rantai pasoknya sendiri. Dari daratan, sinergi itu berlanjut ke pesisir. Melalui kampung nelayan, negara hadir membangun ekosistem maritim terpadu, memperkuat produksi, memperpendek rantai distribusi, dan meneguhkan nelayan sebagai penjaga kedaulatan laut Nusantara. Sinergi juga menyentuh masa depan generasi. Melalui program makan bergizi gratis, kolaborasi Badan Gizi Nasional dan UMKM daerah memberi nutrisi bagi 55,1 juta anak Indonesia sepanjang tahun 2025. Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda hadir untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Hingga 12 Januari 2026, sebanyak 166 sekolah rakyat telah diresmikan oleh Presiden. Sementara itu, Sekolah Garuda diluncurkan di 16 lokasi pada 8 Oktober 2025. Ini adalah simbol komitmen negara dalam mencetak generasi unggul berdaya saing global. Langkah ini diperkuat dengan cek kesehatan gratis bagi 70 juta warga hingga 30 Desember 2025. Karena Indonesia emas tak cukup hanya cerdas, ia harus sehat dan tangguh. Pembangunan rumah layak huni telah menjangkau hingga pelosok, menghapus backlog hunian melalui program 3 juta rumah. Sementara itu, hilirisasi mengubah kekayaan alam menjadi nilai tambah bangsa, dari bauksit, nikel, hingga bioenergi. Didukung talenta lokal yang tumbuh lewat program magang nasional. Di saat yang sama, pemerintah terus menjaga stabilitas harga komoditas. Rantai pasok dipersingkat, koperasi desa bekerja, dan energi diolah di negeri sendiri. Melalui sinergi pusat dan daerah dalam tim pengendalian inflasi, laju inflasi berhasil dijaga agar tetap terkendali. Ucapan terima kasih kepada semua lintas kementerian di tingkat pusat dan juga di daerah. Ini akan menjadi studi kasus, banyak negara akan belajar ke kita. Dalam langkah strategis menuju masa depan, Presiden Prabowo membentuk Danantara sebagai entitas pengelola aset strategis negara, mengkonsolidasikan dan mengelola aset nasional secara terpadu, profesional, dan berkelanjutan, memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan takkan utuh jika akar keadilan dibiarkan rapuh. Negara hadir menegakkan hukum di tanah yang memberi kehidupan. Melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan, jutaan hektar dikembalikan. Lebih dari 20 triliun rupiah keuangan negara diselamatkan. Bukan untuk dibanggakan,
melainkan untuk dijaga agar hutan tetap menjadi rumah bagi alam dan harapan bagi generasi masa depan. Keberhasilan ini bukan milik satu institusi. Ini adalah capaian kolektif. Dari kantor gubernur hingga balai desa, dari ruang rapat kementerian hingga ladang petani. Inilah warisan yang sedang kita bangun. Sebuah langkah pasti menuju Indonesia Emas 2045. Ketika pusat memandu dan daerah melaju. Indonesia berdikari bukan lagi sekedar mimpi. Ini adalah realitas kita. Hari ini